Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama saya Putri Aifat Manabila. Saya dari guru saya akan menjelaskan tentang soal SBMTN ekonomi. Saya akan menjelaskan soal yang pertama. Soal SBMTN diketahui bahwa persediaan awal sebesar 15 juta dan persediaan akhir menurut hasil stock opening sebesar 17 juta. Melebihi tunai sebesar 40 juta, membeli kredit sebesar 80 juta biaya. Angkut pembeli sebesar 1.500.000 itu, membeli sebesar 2 juta diskon. Pembeli besar 1 juta berdasarkan data di atas harga pokok penjualan adalah, yaitu jawabannya A 121.500.000, 116.500, 81.500 juta, 80 juta 500, 41 juta 500, 39 juta 500, 39 juta. Jadi jawabannya itu B. Selanjutnya bahasan. Diketahui persediaan awal 15 juta, persediaan akhir 17 juta, pembelian tunai 40 juta, pembelian kredit 80 juta, biaya angkut pembelian 1.500.000, rotu pembelian 2 juta, diskon pembelian 1 juta. HP adalah patokan harga untuk menentukan harga jual. Jangan mempertimbangkan stok awal, pembelian bersih, dan stok akhir untuk menurut harga. Pokok penjualan HP kita akan memakai rumus. Bahasan HP awalnya dibeli dengan angkut dan repot akhir. Keterangan awal persediaan barang dagangan awal. Beli pembeli, angkut beban angkut pembeli, jadwal pembeli, potongan pembelian, diskon pembelian, akhir persediaan barang dagangan akhir. Langkah-langkah yang pertama, sesuaikan komponen yang tercantum dalam rumus dengan data yang diketahui di soal. Dalam data diketahui terdapat 2 jenis pembelian, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Maka yang dipakai itu jawabannya adalah dua-duanya. Mengapa? Karena maupun yang sudah dibeli, baik dengan pembayaran tunai maupun kredit, sudah dianggap sebagai pembeli yang akan menambah stok barang yang akan dijual. Pembelian tunai, pembelian kredit. Sama dengan misalnya 40 juta ditambah 80 juta, yaitu hasilnya 120 juta. Langkah-langkah yang dua, masuk data yang sudah diketahui dalam rumus, yaitu yang kedua, bahasanya kedua. HP awal beli angkut sama dengan dikurangi net pot akhir, yaitu sama dengan 15 juta, 120 juta, 1.500.000, 2 juta, 100 juta, 17 juta. Sama dengan 360 juta 500 dikurangi 20 juta. Sama dengan 136 juta 500 dikurangi 20 juta. Itu sama dengan hasilnya 1.016 juta 500 berdasarkan penghitungan di atas HP. Tersebut adalah senilai 116 juta 500. Dengan demikian, jawabannya yang benar adalah poin yang B. SBMTN yang kedua, bila pendapatan konsumsi mengalami peningkatan dan biaya faktor produksi naik, maka A. Harga yang menjual barang keseimbangan naik. B. Harga keseimbangan naik, jual keseimbangan turun. C. Harga keseimbangan naik, jual keseimbangan tetap. D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan biasanya naik, turun, atau tetap.
Harga dan jual keseimbangan bisa naik turun atau tetap. Pembahasannya adalah selanjutnya. Pembahasan diketahui. Yang pertama, mendapatkan konsumsi mengalami peningkatan. Dua, biaya faktor produksi naik. Ditanya harga dan jual keseimbangan pasar. Yang langkah-langkah yang pertama, analisis data diketahui terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi. Yang pertama, pendapatan konsumsi mengalami peningkatan. Ketika pendapatan konsumsi meningkatkan, konsumsi punya kesempatan berjalan lebih banyak. Banyak kondisi ini akan mengakibatkan permintaan konsumsi akan meningkatkan. Yang kedua, biaya faktor produksi naik. Pada saat biaya faktor produksi naik, maka biaya yang diperlukan produksi untuk produksi suatu akan mengalami kenaikan penggunaan faktor produksi. Biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pembatasan jumlah barang yang produksi sehingga akan mengakibatkan penawaran turun. Namun, bagaimana jika dengan kondisi biaya produksi yang meningkatkan pembuatan kesempatan untuk produksi, harga, dan ada dua kemungkinan menaikkan penawaran dengan asumsi keuntungan akan naik atau menurun. Penawaran dengan asumsi membatasi jumlah penawaran sehingga penawaran bisa meningkatkan atau penurunan lebih jauh. Pembahasan yang kedua. Pembahasan langkah-langkah yang kedua, gambarkan kurva dengan analisis yang sudah ditemukan. Yang pertama, permintaan konsumsi akan meningkatkan, permintaan geser ke kanan. Yang kedua, penawaran geser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bisa meningkatkan, penawar geser ke kanan. Yang keempat, penawaran bisa menurun jauh, penawaran geser ke kiri atas. Pembahasan selanjutnya, keterangan P. Risk, harga, kuitar, kuantis, equilibrium, titik keseimbangan. Langkah yang ketiga, menginterpretasikan kurva. Dari kurva di langkah-langkah dua, ketika temukan dengan berbagai kondisi, harga keseimbangan akan selalu naik. P1, P2, P3, selalu di atas P0. Namun, untuk jumlah keseimbangan dengan akan mengalami beberapa kondisi, yaitu tetap Q0 Q1 naik Q0 Q2 dan turun Q0 Q3. Berdasarkan analisis di atas, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap. Dengan demikian jawabannya itu yang benar adalah poin yang D. Cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.